kita punya ladang amal. Satu doa, yang kedua dengan hartanya ya kita keluarkan. Yang ketiga kita sebarkan informasi ini supaya orang tidak lupa kepada saudara kita di Palestina. Ini semuanya ladang bagi kita. Informasikan. Kalau kita tidak bisa membantu lebih, udah Pak Jajang kebanyakan punten-punten. Kalau kirim foto terlalu banyak juga. Terima kasih ya. Cukup akhirnya. Wah jadi nggak ketemu nih, maaf ya. Nih. Cukup 1-2 foto untuk bukti ya. Jadi jangan lupa menyampaikan ini agim. Suasana di sana beberapa foto saja ya. Sudah mulai aktif kembali maksudnya di sana. Kemudian kita sebarkan informasi ini bahwa Palestina itu dijajah, Israel itu dulunya tidak ada. Mereka lah yang datang. Dulu paspor orang Israel itu Palestina. Mereka terus menjajah, mencuri, menyiksa, menzolimi. Kekejian yang luar biasa. Dan 7 Oktober itu bukan serangan terorisme, itu adalah perjuangan kemerdekaan. Tapi orang mendagangkannya, sebagian orang yang zalim itu demikian ya. Sampaikan sampai anak cucu kita paham bahwa ini adalah penjajahan. Israel itu mencuri, menjajah. Kita tidak usah menyebarkan kebencian, tetapi menyebarkan fakta ya, supaya orang mengerti. Indonesia juga begitu. Kalau ada penjajahan dulu kita berjuang untuk merdeka dan ini hak. Nah selanjutnya ada lagi yang sangat penting selain kita menolong, itu sangat penting adalah kita bisa membandingkan nikmat yang ada pada kita dengan ujian yang ada pada saudara kita di Palestina. Ini akan membuat kita lebih bersyukur dengan keadaan yang ada. Contoh ya, bangun tidur, ya Allah alhamdulillah saya tidur di kamar teduh, tidak kehujanan, tidak kedinginan, ada selimut, ada bantal. Sedang saudara kita tidak ada di sana, tidur di tenda sangat dingin, tidak ada pemanas. Itu kedinginan luar biasa seperti tidur di kulkas. Kalau musim panas, panas luar biasa seperti di oven. Itu saja sudah syukur. Kita lihat air di kamar mandi, alhamdulillah di sana mana toilet tidak ada, hancur. Jadi kita ke kamar mandi aja, ke toilet syukur. Aduh, ya Allah saudara kami di sana enggak punya semua ini. Air kita muda di sana tidak ada air, untuk minum saja susah. Kita nyalakan listrik, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ada listrik. Di sana tidak ada listrik, hancur semuanya. Tidak ada BBM, tidak ada obat-obatan. Kita batuk dikit ada obat, pegel-pegel ada obat. Di sana tidak ada obat-obatan, sedikit sekali karena diblokade. Kita ya Allah, lihat ada gelas, ada air, lihat makanan, ya Allah, lihat ada cadangan makanan, mudah belanja, ada uangnya. Di sana tidak ada makanannya, sangat susah. Jadi kalau ditanya makan, sudah makan siang, tidak ada pertanyaan makan siang, makan malam. Di sana tidak ada pertanyaan itu katanya. Pertanyaannya sudah makan atau belum, karena sekali makan saja sudah dianggap makan, cukup itu. Kita pertanyaannya 3, bahkan sudah ngemil belum, sarapan, makan siang, makan malam. Di sana pertanyaan itu katanya tidak ada. Pertanyaannya adalah sudah ketemu makanan belum. Kita jajan sana, jajan sini, pergi, aduh Masya Allah, kita aman, tidak ada ancaman. Di sana peluru berseliweran,
Bom bisa berjatuhan setiap waktu, bisa berpisah dengan istri, anak, suami, orang tua setiap saat. Karena bom bisa nyasar rumahnya. Sekali jatuh bom bisa hancur satu keluarga. Jadi kita aman ini, aman, nyaman, harus benar-benar menjadi syukur. Alhamdulillah ya Allah, aman, nyaman. Kita bisa ke masjid enak, di masjidnya juga nyaman, ada ceramah. Aduh, ini dengan mengenang tanpa bermaksud mensyukuri penderitaan saudara kita, bukan itu ya. Tapi kita diberi nikmat oleh Allah, kelapangan, kemudahan, kenyamanan, keamanan. Jangan sampai ini tidak kita syukuri. Beneran hadirin ya, ingat teruslah kepada perjuangan saudara kita di Palestina. Banyak menginspirasi. Jangankan kita, orang non-Islam saja banyak yang terinspirasi bagaimana ketangguhan. Kata orang-orang di medsos itu, kita baru bisa melihat ciri orang beriman itu di Palestina. Bagaimana mereka betul-betul ujiannya itu lengkap, dari mulai ketakutan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wa basyiri sabirin. Ustaz, tolong dibacakan surat Al-Baqarah itu ya. Ini ujian yang menimpa di sana itu lengkap. Tahu kan surat Al-Baqarah 18 gimana? Ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 155. Oh ya, 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هم المهتدون. Coba bacakan terjemahnya ya. Ini kalau boleh bacakan terjemah dari 153 dulu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah, janganlah kamu mengatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah itu amwat, mereka itu mati, bahkan mereka itu ahya, mereka itu hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Nah, jadi kita tidak tahu nih bahwa orang-orang yang mati syahid itu beda dengan yang mati biasa ya. Ada Allah memberikan cara menjamu mereka sendiri. Itulah sebabnya banyak orang yang sangat merindukan mati syahid, karena orang yang menjadi syuhada itu dijamu oleh Allah, berbeda dengan keadaan kita. Lalu selanjutnya wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Wah, ini kita banyak ya di sana. Satu, ternyata ujian dalam hidup ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan.
yaitu ketakutan, sesuatu yang bersifat psikologis. Ini ujian pertama yang akan dirasakan oleh kita. Di sini nih banyak takut, macam-macam yang ditakutinya. Ada takut tua, ada takut keriput, takut ubanan, takut sakit, takut pensiun, takut banyak. Ini cobaan pertama. Yang kedua tentang perut, kelaparan. Lapar itu macam-macam ya. Ada yang memang tidak ada yang bisa dimakan, tapi ada juga yang bisa dimakan tapi tidak bisa makan. Ini masa kemasan kan makannya sudah dikit ya Pak ya kan? Dulu tidak punya uang ingin makan enak, sekarang punya uang gak boleh makan nasi kebanyakan, gula naik, makan duren asam urat. Yang enak-enak sudah dilarang. Jeroan itu Pak, soto Betawi mantap ya, sudah tidak boleh. Lalu itu ujian juga. Lalu kekurangan harta, apakah dengan cara memang susah cari dapatnya, atau yang ada diambil oleh Allah harta ini? Semuanya Allah yang punya ya. Kadang Allah ngasih, kadang disempitkan, kadang dilapangkan, kadang diberi, kadang diambil sesuka Allah. Kadang kita ada, tiba-tiba tidak ada, mudah saja, sama saja kok ya. Yang mengadakan Allah dan yang meniadakan juga Allah. Tentang harta ini jadi berat kalau lengket. Kalau merasa ini milik saya, ini harta saya, ini rumah saya, ini hasil perjuangan saya, ini aset saya, ini jerih payah saya. Nah kalau sudah saya, itu perih tuh. Tapi kalau innalillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Ini mobil titipan Allah, rumah milik Allah, semuanya milik Allah. Anak, suami, istri, semuanya milik Allah. Saya tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milik diri sendiri, ini pun milik Allah. Namun menjadi lebih sabar ketika innalillah ya. Kemudian kekurangan jiwa ya, akan ada kematian, mulai dari sakit, meninggal. Kita harus siap ini. Kita siap, kita akan berpisah. Hari demi hari semakin dekat dengan perpisahan, dan kita tidak tahu siapa yang duluan. Bisa orang tua duluan, bisa kita duluan, bisa anak duluan, bisa cucu duluan. Adik saya duluan pulang usia 25. Cucu ada yang duluan juga pulang. Bapak, ibu sudah pulang. Saya sedang menunggu jemputan. Ya, semua pulang. Kita harus siap dengan perpisahan. Sedih wajar, tapi harus ridho dengan takdir ya. Sedih wajar. Rasulullah SAW ketika Ibrahim meninggal, Ibrahim itu putra laki-lakinya Rasul, wafat, Rasulullah mengeluarkan air mata. Sahabatnya bertanya, kok menangis ya Rasul? Ini air mata kasih sayang, bukan air mata tidak ridho takdir. Ingat tukang parkir, coba nanti perhatikan yang jaga parkir itu ya, itu tidak pernah sombong walaupun mobilnya bertambah ya, dan tidak sedih ketika mobilnya diambil sampai habis. Kenapa? Karena cuma titipan, jangan merasa memiliki. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu masa keemasan. Dulu kan kita nggak kayak gini, betul tidak? Tahu dulu seperti apa? Bayi, ya kan? Kita udah ngalamin bayi, udah ngalamin lucu-lucunya, TK segala dipakai, ya kan? Terus kita makin besar, SD, SMP mulai error, ya. Yang serba nggak jelas tuh, disebut dewasa nggak mau, disebut anak-anak nggak mau. Masa transisi kebingungan SMP tuh.
badan juga suka kurang jelas, ai gemuk, ai kurus, tapi tinggi ya terserah. Lelaki badan kecil suara gede ararane, emang maunya Allah begitu. SMA, aduh, nih asal raja dunia. Kuliah mulai pusing ya, mulai kerja mulai nggak jelas tah, mau minta ke orang tua nggak ada wibawa ya, kerja belum ada, ini dunia tertekan, yaitu udah beres sekolah belum punya kerjaan, nggak jelas nih kehidupannya ya, tapi hidup aja. Tahu kenapa hidup? Karena belum meninggal.